Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Putra, NPM 224010811144. Saya akan menjelaskan tentang apa itu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sebuah konsep demokrasi yang memiliki landasan nilai dalam Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia. Konsep demokrasi Pancasila merujuk pada sistem politik yang diterapkan di Indonesia, di mana demokrasi dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Dalam konteks demokrasi Pancasila, kedaulatan rakyat adalah prinsip utama yang dijunjung tinggi. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat dan rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka melalui proses pemilihan umum yang demokratis. Ciri-ciri demokrasi Pancasila yaitu 1. Dasar nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Indonesia menjadi pedoman dalam menjalankan sistem politik dan memengaruhi kebijakan publik. Yang kedua, kedaulatan rakyat. Demokrasi Pancasila mengutamakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama. Kekuasaan politik berada di tangan rakyat dan diwujudkan melalui pemilihan umum yang demokratis. Rakyat memiliki hak untuk memiliki pemimpin mereka dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Yang ketiga, keberagaman dan toleransi. Ciri khas demokrasi Pancasila adalah pengakuan terhadap keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Demokrasi Pancasila mendorong adanya kerukunan, toleransi, dan menghargai perbedaan dalam masyarakat. Hal ini tercermin dalam prinsip persatuan Indonesia dalam Pancasila. Yang keempat, gotong royong. Konsep gotong royong atau kerjasama dalam masyarakat juga menjadi ciri demokrasi Pancasila. Masyarakat Indonesia didorong untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, baik dalam pembangunan maupun dalam menjaga keharmonisan sosial. Gotong royong menjadi landasan dalam membangun solidaritas dan persatuan. 5. Perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi Pancasila menempatkan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Setiap warga negara memiliki hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi, termasuk hak atas kebersamaan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak untuk berorganisasi, dan hak untuk beragama. 6. Partisipasi publik. 6. Demokrasi Pancasila mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Masyarakat diharapkan ikut serta dalam konsultasi publik, musyawarah, dan diskusi yang berkaitan dengan kebijakan publik. Partisipasi publik ini penting dalam membangun masyarakat yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat. Yang ketujuh, sistem ketatanegaraan. Penerapan demokrasi Pancasila melibatkan sistem ketatanegaraan yang menjunjung tinggi prinsip pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif,
eksekutif, dan yudikatif. Sistem ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Berikut aspek demokrasi Pancasila, yaitu ada 6. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Aspek terpenting dari demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat. Prinsip ini menekankan bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum dan mekanisme partisipasi publik lainnya. Barat 2. Kekuasaan tersebar, checks and balance. Aspek penting dalam demokrasi Pancasila adalah kekuasaan yang tersebar di antara lembaga-lembaga pemerintah. Prinsip check and balance atau keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan dalam sistem politik. 4. Perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi Pancasila mengakui pentingnya perlindungan hak asasi manusia sebagai aspek integral dari sistem politik. Hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya dihormati dan dilindungi oleh negara. Aspek ini memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, berpartisipasi, dan berkembang secara bebas dan adil. Yang kelima, keberagaman dan toleransi. Aspek penting lainnya dalam demokrasi Pancasila adalah pengakuan terhadap keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Keberagaman dihargai dan dijaga, sedangkan toleransi menjadi prinsip dalam menjaga harmoni dan persatuan dalam masyarakat yang beragam. Yang keenam, pembangunan berkelanjutan. Demokrasi Pancasila juga mengandung aspek pembangunan berkelanjutan. Aspek ini menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Demokrasi Pancasila menuntut adanya pembangunan yang berpihak kepada rakyat, mengurangi kesenjangan sosial, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Berikut prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, yaitu ada 5. Yang pertama, 1. Kedaulatan rakyat. Prinsip demokrasi Pancasila menekankan bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum dan mekanisme partisipasi publik lainnya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip demokrasi Pancasila menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi setiap individu. Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Prinsip demokrasi Pancasila menekankan pentingnya membangun persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang beragam. Demokrasi Pancasila menghargai keberagaman sosial, budaya, dan agama, serta mengupayakan harmoni dan toleransi antar warga negara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip demokrasi Pancasila menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik, pembuatan
Keputusan politik dilakukan melalui musyawarah masyarakat dan lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan rakyat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip demokrasi Pancasila menekankan perlunya keadilan sosial dan redistribusi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila bertujuan untuk menciptakan kesempatan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Berikut penerapan demokrasi Pancasila, yaitu memiliki 5. Yang pertama, pemilihan umum. Salah satu aspek penting dalam demokrasi Pancasila adalah pemilihan umum yang demokratis. Pemilihan umum di Indonesia dilakukan secara berkala untuk memilih anggota parlemen, presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan tingkatan pemerintah daerah lainnya. Pemilihan umum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan menentukan pemimpin mereka. Yang kedua, sistem ketatanegaraan. Sistem politik Indonesia didasarkan pada prinsip demokrasi Pancasila. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Prinsip-prinsip Pancasila juga tercermin dalam undang-undang dan kebijakan negara. Yang ketiga, partai politik. Partai politik memiliki peran penting dalam demokrasi Pancasila di Indonesia. Partai politik di Indonesia diatur oleh undang-undang dan berperan dalam mempengaruhi kebijakan publik, mengusulkan calon-calon pemimpin, serta menjadi wadah partisipasi politik bagi warga negara. Partai politik diharapkan mempromosikan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan politik mereka. Yang keempat, mekanisme konsultasi publik. Demokrasi Pancasila mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Mekanisme konsultasi publik seperti musyawarah masyarakat, forum diskusi, dan rapat umum diadakan untuk menghimpun pendapat dan aspirasi masyarakat dalam berbagi isu kebijakan publik. Hal ini memungkinkan warga negara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif. 5. Perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi Pancasila di Indonesia juga menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdapat dalam Pancasila menegaskan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap individu. Undang-undang dan lembaga terkait didirikan untuk menegakkan dan mempromosikan hak asasi manusia Indonesia. Kesimpulan, demokrasi Pancasila adalah sistem politik di Indonesia yang mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Ini melibatkan kedaulatan rakyat, keberagaman, toleransi, partisipasi aktif masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, dan persatuan bangsa. Konsep ini menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi universal dengan kearifan lokal Indonesia. Implementasinya dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dalam perkembangan politik di Indonesia. Sekian dari saya, Muhammad Budi Saputra. Saya akhiri menjelaskan tentang demokrasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum.